Salam sejahtera dalam kasih Yesus bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang terkasih. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa Sorgawi, di saat ini kami hendak membaca firman-Mu. Kami mohon, berilah pencerahan bagi kami, agar kami mampu menyelami isi hati dan kehendak-Mu lewat firman Tuhan saat ini. Bukalah mata rohani pengertian kami, dan persiapkan hati kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat menerima sabda-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Amsal pasal 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau berperang, dan kemenangan tergantung pada nasihat yang banyak. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh, ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Demikianlah sabda firman Tuhan di hari ini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, santapan harian keluarga kita di hari ini berjudul Menjadi Kuat Karena Bijaksana dan Berpengetahuan. Keluarga Kristen yang diberkati, zaman sekarang, orang yang kuat itu identik dengan banyaknya harta kekayaan yang dimiliki, tingginya jabatan yang ia duduki, fisik atau otot yang besar dan kekar. Firman Tuhan dalam Amsal 24 ayat 3-7 justru menampilkan hal yang berbeda dari pemahaman tentang kekuatan seseorang di zaman sekarang. Menurut Salomo, ada dua hal yang dapat membuat seseorang memiliki kekuatan yang lebih dari orang kuat, yakni menjadi orang yang bijak dan orang yang berpengetahuan. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan disebutkan dalam ayat 5 bahwa orang yang bijak lebih berwibawa dari orang yang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang kuat tegap. Hal ini pertanda bahwa kewibawaan dan kekuatan seseorang tidak bisa diukur dari seberapa banyaknya kelimpahan harta kekayaan. Kewibawaan dan kekuatan seseorang juga tidak dapat disamakan dengan kekuasaan atau jabatan yang diduduki oleh seseorang. Selain itu, kewibawaan dan kekuatan seseorang juga tidak boleh dilihat dari sejauh mana seseorang memiliki otot atau fisik yang besar dan kuat. Jadi, yang terpenting dalam hidup ini adalah menjadi orang yang bijak dan menjadi orang yang berpengetahuan. Ukuran kebijaksanaan seseorang terletak pada kemampuan orang tersebut mengelola setiap permasalahan hidup yang dihadapinya. Alasannya, kebijaksanaan selalu menuntun seseorang yang ketika menghadapi permasalahan hidup selalu bertindak lebih tenang, sehingga keharmonisan hubungan antara dirinya dengan orang lain terjaga secara baik. Hal ini berarti setiap orang harus mampu memaknai hidup dengan bijaksana sehingga tidak terpuruk dalam menghadapi segala permasalahan hidup. Selain itu, menjadi manusia yang berpengetahuan merupakan hal yang penting
dimiliki oleh kita sebagai orang percaya. Sebab dengan berpengetahuan, kita menjadi orang percaya yang mengembangkan kodrat sebagai manusia yang berakal budi. Ya Tuhan, kuatkanlah keluarga kami untuk menjadi keluarga yang bijaksana dan berpengetahuan. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang terkasih, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati dan kehidupan keluarga Kristen yang terkasih. Amin.